Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lucu Novita, NIM 858-31026, Jogja, Bhinneka, Malawi. Kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai getaran dan bumi. Berikut videonya, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Getaran adalah gerakan di sekitar titik kesetimbangan dengan lintasan yang tetap. Coba kalian perhatikan dulu skema berikut ini. Jika titik B adalah titik kesetimbangan, maka suatu benda disebut bergetar jika benda itu bergerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan tersebut. Disebut satu getaran apabila benda tersebut bergerak dari titik awal dan kembali ke titik semula. Perhatikan ya, satu getaran itu adalah dari A ke B, ke C, lalu ke B lagi, dan terakhir kembali lagi ke A. Dari titik awal kembali lagi ke titik semula. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Selanjutnya ada istilah simpangan dan amplitudo. Simpangan adalah jarak antara benda yang bergerak dengan titik kesetimbangan. Sementara amplitudo adalah simpangan yang terjauh. Jadi, simpangan maksimal itu disebut amplitudo. Berarti, dari B ke A atau dari B ke C itu adalah amplitudo, simpangan terjauh. Berikutnya ada pula yang disebut dengan frekuensi dan periode. Apakah perbedaannya? Yuk kita simak. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Kita bisa menghitung frekuensi dengan rumus F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi dengan satuan Hertz, N adalah banyaknya getaran, dan T adalah waktu dengan satuan second. Berikutnya, pengertian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Periode bisa kita hitung dengan rumus sebagai berikut. T besar, yaitu periode, sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode dengan satuan second, N adalah banyaknya getaran, dan T kecil adalah waktu dengan satuan second. Yuk kita langsung coba kerjakan contoh soalnya. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 getaran dalam waktu 10 second. Hitung berapa frekuensinya. Kita tulis dulu yang diketahui yaitu N50, T-nya 10 second. Yang ditanyakan adalah F atau frekuensinya. Rumus frekuensi adalah N dibagi T. Artinya 50 dibagi 10 second, jawabannya frekuensinya adalah 5 Hz. Seperti itu ya adik-adik cara menghitungnya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Suatu bandul bergerak dari titik A ke C dalam waktu 0,2 second. Hitunglah frekuensinya. Kita lihat, diketahui titik A ke titik C itu adalah setengah getaran. Karena satu getaran itu harusnya A kembali ke A lagi ya. Berarti A ke C itu setengah getaran. T-nya adalah 0,2 second. Frekuensi adalah N dibagi T, berarti N-nya 0,5, T-nya 0,2, jawabannya 2,5 Hz. Kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Banyaknya getaran yang dihasilkan tiap detik adalah 20 getaran. Maka hitunglah periodenya. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah N20 dan T-nya adalah 1 second. Karena tiap detik artinya 1 second ya, 1 detik. Yang ditanyakan adalah T besar atau periodenya. T besar sama dengan T dibagi N. T-nya 1 second, N-nya 20 kali getaran. Berarti T besar atau periode adalah 0,05 second. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, gelombang transversal.
Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Jika arah getarnya vertikal, maka arah rambatnya horizontal. Perhatikan komponen-komponen gelombang transversal berikut ini. Jika ada titik A, B, C, D, dan E, maka A, B, C adalah lembah gelombang. Kemudian dari C, D ke E itu adalah bukit gelombang. Satu lembah dan satu bukit kita sebut sebagai satu gelombang. Panjang satu gelombang kita sebut sebagai panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda. Jadi setiap satu gelombang harus terdiri dari satu lembah dan satu bukit gelombang. Kemudian jenis gelombang yang berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya berimpit dengan arah getarnya. Jadi baik arah getar maupun arah rambat sama-sama horizontal atau sama-sama vertikal. Gelombang longitudinal tersusun atas rapatan-rapatan dan renggangan-renggangan yang tersusun berselang-seling. Mari kita perhatikan komponen-komponen gelombang longitudinal berikut ini. Rapatan akan selalu bersebelahan dengan regangan. Begitu terus selang-seling ya. Nah, setiap satu gelombang harus tersusun atas satu rapatan dan satu regangan. Jadi, satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang. Jumlah panjang satu rapatan dan satu regangan itu kita sebut panjang gelombang atau lambda. Selanjutnya, berdasarkan amplitudonya, jenis-jenis gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya adalah gelombang yang terjadi pada tali, seperti gambar di atas. Berikutnya, gelombang diam. Gelombang diam atau gelombang berdiri adalah gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya, gelombang pada senar gitar yang sedang dipetik. Amplitudonya berubah-ubah, sesuai dengan petikan. Ada pula pembagian jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang pertama, gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya, gelombang pada air dan gelombang bunyi. Ada pula gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium perambatan. Misalnya adalah gelombang cahaya. Cahaya tidak memerlukan medium untuk perambatannya, sehingga disebut gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau kecepatan rambat gelombang bisa dirumuskan dengan V sama dengan lambda dibagi T, di mana V itu adalah F atau frekuensi dikali dengan lambda. V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per second. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. T adalah periode, satuannya second. Dan F adalah frekuensi yang satuannya adalah hertz. Nah, supaya lebih paham, ayo kita coba langsung kerjakan contoh soalnya. Sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter, cepat rambatnya 150 meter per second. Maka tentukanlah frekuensinya. Yang diketahui adalah lambda 0,75 meter, V-nya 150 meter per second. Yang ditanyakan F. Maka kita jawab dengan menggunakan rumus V sama dengan F dikali lambda. F sama dengan V dibagi lambda. Jadi 150 dibagi 0,75 sama dengan 200 Hz. Nah, berikutnya kita akan mempelajari mengenai bunyi. Sebenarnya apa sih definisi dari bunyi? Bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi merambat melalui udara menuju ke telinga. Nah, berikut ini adalah proses terdengarnya bunyi oleh telinga kita. Diawali dengan benda yang bergetar. Contoh sederhananya adalah besi yang bergetar akan menggerakkan molekul udara, sehingga menimbulkan gelombang yang kemudian gelombang tersebut akan ditangkap oleh telinga kita. Molekul-molekul udara yang saling bertumbukan akan menimbulkan rapatan dan renggangan yang kita sebut sebagai getaran.
Getaran tersebut akan terus merambat di udara hingga telinga. Itulah sebabnya mengapa daun telinga kita berbentuk lebar dan tipis agar mudah menangkap getaran yang datang. Getaran tersebut kemudian akan bergerak di sepanjang saluran telinga hingga sampai di membran timpani atau gendang telinga. Ketika sampai di selaput tipis membran timpani atau gendang telinga, membran tipis tersebut akan memperbesar getaran, lalu mengantarkan ke tulang-tulang pendengaran dan koklea. Ketika tiba di koklea, getaran akan diubah menjadi impuls dan diantarkan ke otak. Ada beberapa jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya adalah anjing dan gajah. Jenis bunyi yang berikutnya adalah bunyi audiosonik. Bunyi ini memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Nah, bunyi audiosonik inilah yang dapat didengar oleh telinga manusia. Lalu jenis bunyi yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, suara ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, contohnya kelelawar dan lumba-lumba.